مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Juriyah, seorang wanita muda asal Indonesia, menetapkan niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat duha setiap hari jika doanya diterima. Dan ia yakin bahwa Allah akan membukakan jalan baginya agar dapat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Orang tuanya, Pak Rahman dan Bu Salamah, mengantarkan Juriyah ke kantor penyalur TKW sambil mengucap doa, dan di sana Juriyah mengucapkan, "Insya Allah, jika aku diterima, aku akan selalu berusaha menepati nadzarku." Agen penyalur yang bernama Budina, yang mengetahui kesungguhan Juriyah dalam beribadah, segera mengurus dokumen dan menekankan bahwa proses ini tidaklah mudah tetapi akan segera diupayakan. Setelah menunggu beberapa minggu dengan sabar, Juriyah menerima surat panggilan resmi dari sebuah keluarga terpandang di Riyadh, yang membuatnya bersujud syukur di hadapan kedua orang tuanya. Dalam perjalanan menuju bandara, Juriyah terus melafalkan zikir di dalam hatinya, sedangkan Bu Salamah berulang kali menasihatinya agar berhati-hati dan selalu menjaga adab sebagai muslimah. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Budina menjelaskan tahapan imigrasi dan prosedur yang akan dijalani Juriyah setibanya di Arab Saudi. Lalu ia berkata, "Tetap semangat nak, jangan lupa sholat duha sesuai nadzarmu." Juriyah mengangguk penuh tekad, dan ia yakin bahwa Allah telah membuka jalan baginya untuk meraih rezeki yang halal sekaligus menguji kesungguhannya dalam menepati nadzar. Di pesawat, meskipun rasa cemas sesekali menyergap, Juriyah terus mengucap hamdalah dan sholawat, berusaha menenangkan diri dengan mengingat bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Setibanya di Riyadh, petugas dari keluarga majikannya menyambutnya dengan ramah, lalu membawanya ke rumah besar yang tampak megah dan berornamen khas Timur Tengah. Juriyah menatap langit senja di Riyadh dengan penuh syukur, sambil berbisik, "Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dan izinkan aku memenuhi nadzarku untuk melaksanakan sholat duha setiap hari." Pagi pertama di rumah majikannya dimulai dengan kegiatan bersih-bersih, dan Juriyah terkesan dengan kedisiplinan para asisten lain yang tampak terbiasa dengan ritme kerja yang ketat. Nyonya rumah bernama Salwa, seorang wanita kaya yang dikenal disiplin sekaligus perfeksionis, memerhatikan Juriyah dengan tatapan tajam dan berkata, "Kami mengharapkanmu melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, tanpa celah sedikit pun." Saat azan duha tiba, Juriyah meminta izin untuk melaksanakan sholat, dan Salwa mengangguk dengan enggan, meskipun agak heran dengan keteguhan hati Juriyah yang tetap ingin menunaikan sholat sunnah di tengah padatnya pekerjaan. Suami Salwa, Tuan Hamid, diam-diam mengapresiasi ketulusan Juriyah dalam menjaga ibadah, lalu memuji etos kerja Juriyah di hadapan para asisten lain, yang justru memicu kecemburuan Salwa. Para asisten lama kerap memandangi Juriyah dengan rasa ingin tahu, sebab mereka jarang melihat ada TKW yang mengutamakan sholat duha seperti Juriyah, apalagi dengan niat kuat mempertahankan nadzar. Suatu hari, Tuan Hamid memberikan pujian langsung ketika melihat hasil pekerjaan Juriyah yang bersih dan rapi, serta menambahkan kalimat, "Terima kasih atas kerja kerasmu, semoga Allah membalas kebaikanmu." Perkataan lembut Tuan Hamid membuat Salwa merasa tidak nyaman, karena ia menduga ada niat terselubung di balik sikap ramah suaminya yang dianggap berlebihan. Meskipun begitu, Juriyah tidak pernah berusaha mencari muka di hadapan siapapun, dan ia hanya fokus menjalankan pekerjaannya dengan hati tulus serta melaksanakan sholat duha sesuai nadzar. Pada malam harinya, Salwa tampak murung dan mulai bersikap dingin, membatasi interaksinya dengan Juriyah, bahkan memberikan tugas-tugas tambahan tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, Juriyah tetap bangun lebih awal, menunaikan sholat subuh, lantas mempersiapkan dirinya untuk bekerja sambil berdoa, "Ya Rob, hanya Engkau yang maha melihat, lindungi aku dari fitnah dan kecurigaan yang tak berdasar." Dalam beberapa kesempatan, Tuan Hamid memanggil Juriyah ke ruang kerja untuk membantu merapikan dokumen dan memberikan instruksi mengenai pekerjaan tambahan,
sementara Salwa menyaksikannya dari jauh dengan perasaan tidak suka. Suatu hari, saat Juriah selesai membereskan dokumen, Tuan Hamid secara spontan memberikan sebuah gelang emas sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Anggap saja ini hadiah kecil karena kau telah membantu kami dengan sangat baik." Juriah menolak secara halus, tetapi Tuan Hamid bersikeras, sehingga ia menerimanya dengan berat hati sambil berujar, "Terima kasih, Tuan. Tapi saya harap hadiah ini tidak menimbulkan kesalahpahaman." Setelah kejadian itu, Salwa kebetulan melihat gelang emas tersebut melekat di laci kamar Juriah ketika ia memeriksa kebersihan kamar, lalu hatinya semakin dipenuhi prasangka buruk. Malamnya, Salwa menuduh Juriah di hadapan asisten lain bahwa gelang emas itu dicuri dari koleksi pribadinya, dan ia berkata lantang, "Kau pasti telah menyelinap ke dalam kamarku dan mengambilnya tanpa izin." Juriah mencoba menjelaskan bahwa gelang itu pemberian Tuan Hamid, tetapi Salwa tidak percaya dan justru menuduhnya mencari pembelaan palsu, sehingga seluruh asisten dibuat bingung dan terkejut. Beberapa asisten yang mengetahui kebenaran pun terdiam, takut kehilangan pekerjaan jika bersaksi melawan Salwa, dan situasi menjadi tegang karena Salwa menuntut agar Juriah diusir. Juriah tetap menahan diri, tidak meninggikan suara, lalu ia hanya berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah mencuri barang apapun, saya hanya melakukan apa yang Tuan perintahkan." Salwa menyuruh pengawal memeriksa kamar Juriah dengan lebih teliti, sementara ia menyudutkan Juriah di depan semua orang, menuduhnya memiliki niat jahat sejak awal kedatangannya. Meski fitnah mulai berhembus, Juriah masih berusaha tenang dan berserah diri, seraya berharap bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran di waktu yang tepat. Tanpa menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh, Salwa langsung memanggil pihak keamanan setempat dan berkata, "Tangkap TKW ini, dia telah mencuri perhiasan milik saya." Polisi datang dengan cepat, menahan Juriah, serta menggelandangnya ke kantor polisi, sementara Juriah terus menyebut kalimat, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," sebagai ungkapan berserah diri. Salwa memberi keterangan kepada polisi bahwa ia melihat sendiri Juriah mengambil perhiasan dari lacinya, padahal pernyataan itu tidak memiliki bukti yang valid, kecuali omongan sepihak. Tuan Hamid berusaha menjelaskan bahwa ia yang memberi gelang tersebut, tetapi Salwa memotong pembicaraan dengan berteriak, "Kau hanya membela pelayan ini karena kau tertarik padanya." Polisi, yang lebih percaya kepada Salwa karena statusnya sebagai warga terhormat, tidak menindaklanjuti pembelaan Tuan Hamid, sehingga situasi Juriah semakin sulit. Di dalam sel sempit, Juriah tetap melaksanakan sholat duha ketika tiba waktunya, seraya memohon agar Allah membantunya keluar dari jeratan fitnah yang penuh kebohongan. Seorang petugas penjara yang kebetulan beragama Islam bertanya, "Mengapa kau tetap sholat duha meski situasi sulit begini?" Dan Juriah menjawab, "Saya bernadzar kepada Allah, dan saya tidak mau mengingkarinya." Petugas itu diam sejenak, lalu mengizinkan Juriah terus beribadah, meskipun ia tahu hal ini tidak akan mempengaruhi keputusan hakim yang sudah terlanjur mencatat kesaksian Salwa. Kabar tentang TKW yang dituduh mencuri dan masuk penjara ini pun tersebar di kalangan warga setempat. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi acuh tak acuh, karena banyak yang menganggap TKW kerap bermasalah. Juriah mulai merasakan tekanan yang luar biasa, namun ia enggan menunjukkan kelemahan di depan orang lain, dan ia hanya berharap proses hukum bisa berjalan adil meski situasinya nampak mustahil. Saat persidangan pertama, hakim mendasarkan keputusan pada kesaksian Salwa dan laporan polisi, lalu dengan cepat memvonis Juriah bersalah tanpa memberi waktu pembelaan yang layak. Suara protes Tuan Hamid tak dihiraukan, bahkan ketika ia berkata, "Saya bersumpah di hadapan Allah, sayalah yang memberikan gelang itu kepada Juriah," hakim hanya menjawab dingin, "Kita sudah cukup mendengar kesaksian." Pengacara lokal yang disewa agen penyalur pun tidak bisa berbuat banyak, karena bukti fisik yang mendukung Juriah seolah-olah tenggelam oleh status sosial tinggi milik Salwa. Putusan hakim menyatakan bahwa Juriah pantas dijatuhi hukuman mati, dan ia harus menghadapi eksekusi pancung sesuai hukum setempat. Saat meninggalkan ruang sidang, Salwa menatap Juriah dengan tatapan puas, sementara Juriah hanya menunduk dan melafalkan istighfar berkali-kali. Di depan penjara, Tuan Hamid berusaha menemui Juriah untuk meminta maaf, tetapi izin kunjungan dibatasi, sehingga ia hanya berpesan melalui penjaga. "Katakan padanya, saya akan terus berupaya mengubah keputusan ini." Para TKW lain yang mendengar kasus ini merasa was-was dan takut.
Sebab mereka juga khawatir fitnah serupa bisa menimpa siapa saja yang berada dalam posisi lemah. Pada malam sebelum eksekusi, Juriyah menggunakan waktu yang tersisa untuk bermunajat, membaca Al-Quran, dan tetap melaksanakan sholat malam dengan penuh khusyuk. Tidak ada proses banding yang diberikan, karena pengadilan setempat menilai kasus ini sebagai perkara sederhana dengan bukti yang dianggap cukup, padahal kebenaran masih terpendam. Juriyah menyiapkan diri untuk menerima ketetapan Allah, walaupun ia tetap percaya bahwa Allah Maha Adil dan akan menunjukkan kebenaran di saat yang dikehendakinya. Pada pagi hari eksekusi, kerumunan orang berkumpul di lapangan luas yang sudah dipagari, di mana Algojo bersiap dengan pedang besar, sementara Juriyah dibawa dengan tangan terikat namun wajahnya tetap tenang. Sebelum prosesi dimulai, Juriyah memohon kepada Algojo dengan suara pelan, "Bolehkah saya menunaikan sholat duha sejenak, karena saya bernadzar akan selalu melaksanakannya." Algojo memandang ke arah hakim. Lalu hakim memberikan isyarat agar eksekusi dilakukan segera tanpa memberi waktu tambahan. Sehingga Algojo berkata dingin, "Kau tidak punya banyak waktu, cepatlah." Meski didesak, Juriyah tetap berniat menepati nadzarnya. Lalu ia bertakbir dan memulai sholat duha di tengah tatapan penasaran orang-orang. Algojo pun kehilangan kesabaran karena takut melanggar perintah hakim, maka ia mengayunkan pedang ke arah Juriyah saat ia masih dalam keadaan rukuk. Ajaibnya, pedang itu seolah-olah tidak mampu menembus leher Juriyah, dan hanya menggores sedikit tanpa menimbulkan luka fatal, yang membuat beberapa penonton berseru kaget. Algojo, yang kebingungan, mencoba memperbaiki pegangan pedangnya, lalu ia mengerahkan tenaga lebih besar dan menebas lagi, tetapi pedang itu justru patah dan melukai tangannya sendiri. Beberapa orang berseru, "Allahu Akbar," karena tidak pernah melihat kejadian aneh seperti itu. Sementara hakim tampak geram dan berteriak, "Panggil Algojo khusus." Di sela-sela kekacauan itu, Juriyah tetap melanjutkan sholatnya meski dengan kondisi tangan terikat, dan ia membungkuk dalam sujud sambil tetap memohon kepada Allah. Banyak penonton mulai meragukan tuduhan terhadap Juriyah, sementara bisikan tentang ilmu rawa rontek merebak, karena mereka menyaksikan sendiri keajaiban yang tak pernah terjadi sebelumnya. Usai tebasan kedua yang gagal, suara riuh terdengar dari kerumunan, dan beberapa penonton berkomentar, "Barangkali dia dilindungi karena tidak bersalah, atau mungkin ada ilmu gaib di sini." Algojo yang tangannya terluka menggerutu sambil menatap sang hakim, berkata, "Saya sudah melakukan semua yang diperintahkan, tetapi entah mengapa pedang itu seakan tak berdaya." Juriyah menyelesaikan sholat duha dengan wajah pasrah, lalu menengadahkan tangan berdoa tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang menyiratkan rasa dendam. Para pengawal mencoba menahan penonton yang semakin gelisah, karena banyak yang ingin maju dan memeriksa kondisi Juriyah secara langsung. Di salah satu sudut, seorang ulama setempat memandangi peristiwa itu dengan tatapan takjub, lalu berbisik, "Allah pasti sedang menunjukkan kebenarannya." Hakim menganggap kejadian ini hanyalah kebetulan, dan ia memerintahkan Algojo lain untuk mencoba lagi, sambil berteriak, "Lanjutkan hukumannya sampai tuntas." Salwa, yang hadir di lokasi eksekusi, tampak pucat dan gemetar, khawatir situasi ini akan membongkar fitnahnya, meskipun ia masih berusaha menampi kenyataan. Tuan Hamid, yang juga berdiri di sana, hanya bisa menatap Juriyah dengan rasa bersalah, sementara ia menutup mulut dengan tangan karena tidak ingin memancing kerusuhan. Orang-orang mulai berteriak mendesak agar pengadilan meninjau ulang kasus ini, karena kemustahilan yang terjadi di hadapan mereka tidak mungkin diabaikan. Keajaiban yang pertama ini meresahkan banyak pihak, tetapi sekaligus membuka jalan bagi kebangkitan rasa keadilan, karena semakin banyak orang yang meyakini Juriyah tidak bersalah. Kala eksekusi terhenti sementara, para penonton mendesak mendekati panggung dengan suara gemuruh, meneriakan, "Hentikan ketidakadilan ini, beri dia kesempatan bicara." Beberapa orang mulai mengangkat tangan dan berkata kepada para penjaga, "Kami bersedia bersaksi bahwa ada keganjilan dalam tuduhan terhadap perempuan ini." Hakim, yang merasa kekuasaannya terancam, memerintahkan agar penonton dipukul mundur. Namun para pengawal kewalahan karena kerumunan semakin berani bersuara. Seorang lelaki parubaya yang berada di barisan depan berseru, "Kami tidak pernah melihat hukuman pancung gagal seperti ini, pasti ada campur tangan Allah yang menunjukkan dia tak bersalah." Salwa ketakutan karena masa mulai menyebut namanya, dan beberapa berteriak, "Ini pasti ulah istri majikannya,
kita harus periksa kebenarannya. Hakim buru-buru meminta agar Algojo khusus dipanggil untuk melanjutkan eksekusi, berharap dapat meredam kericuhan dengan menuntaskan hukuman secepat mungkin. Tuan Hamid mencoba mendekati hakim dan mengatakan, "Izinkan saya mengajukan bukti baru." Tapi kata-katanya tenggelam di tengah kegaduhan, dan hakim menolak mentah-mentah. Penonton semakin geram, menuntut keadilan dan kebenaran. Bahkan beberapa di antaranya mulai melempar batu ke arah panggung sebagai bentuk protes. Pasukan keamanan tambahan datang untuk mengendalikan situasi, tapi mereka pun tampak ragu, karena banyak dari mereka turut menyaksikan kegagalan tebasan pedang yang sukar dijelaskan secara logika. Di tengah suasana yang semakin panas, suara azan duha kembali berkumandang, mengingatkan Juriah akan nazarnya, meskipun ia tahu eksekusi ini belum berhenti. Algojo khusus, yang dikenal dengan kekuatan dan keahliannya mengeksekusi mati, tiba dengan membawa pedang berukir yang lebih besar dan tajam, lalu bersiap di belakang Juriah. Walaupun didera rasa takut, Juriah tetap menunduk dalam diam, sedangkan beberapa orang di kerumunan berteriak, "Hentikan hukuman ini, dia tak bersalah." Dengan gerakan cepat, Algojo itu mengayunkan pedang, tetapi pedang tersebut mengenai tanah terlebih dahulu, kemudian menimbulkan ledakan serpihan batu yang melukai sejumlah penonton di garis depan. Orang-orang berlarian menjauh karena khawatir terkena sabetan selanjutnya, sementara Algojo kembali mengangkat pedangnya untuk mencoba tebasan kedua. Sebelum ayunan kedua terlaksana, seorang warga menjerit kesakitan karena terkena serpihan logam, sehingga massa semakin berang dan menuduh hakim berbuat zolim. Juriah tersungkur akibat getaran yang mengguncang tanah. Namun ia kembali bangkit perlahan, tetap memohon perlindungan Allah sambil bertumpu pada lututnya. Hakim berteriak memerintahkan Algojo agar menghabisi Juriah segera. Tapi Algojo justru terhenti karena ketakutan melihat keganjilan yang sudah 2 kali terjadi di depannya. Salwa menutup wajahnya dengan kain, menghindari tatapan para penonton, dan ia mulai menggigil karena tersadar bahwa rencananya menyeretnya ke jurang kehancuran. Tuan Hamid yang melihat keadaan semakin kacau, mencoba naik ke panggung untuk menghentikan eksekusi, namun para pengawal menahannya dengan tameng dan todongan senjata. Di tengah kericuhan, teriakan, "Buka kembali kasusnya," dan "Allah tidak merestui ketidakadilan" semakin menggema, menandakan kemarahan masyarakat yang menuntut kejelasan dan keadilan. Seorang ulama setempat, yang sejak awal diam di antara kerumunan, akhirnya maju dengan tenang dan mengatakan, "Wahai hakim, perkenankan aku bicara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran." Hakim, yang mulai frustasi karena tekanan massa, menatap sinis ulama itu dan menjawab singkat, "Bicara cepat, atau tinggalkan tempat ini." Ulama tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang larangan berbuat zolim dan memenggal orang yang tidak jelas kesalahannya, lalu menegaskan, Allah tidak akan pernah memihak pada kezoliman. Beberapa penonton menyambut perkataan ulama itu dengan pekikan takbir, meski hakim tampak menganggapnya angin lalu, masih berpegang pada putusan semula. Sang ulama menoleh ke arah Algojo dan berkata, "Jika kau memenggal orang yang tidak bersalah, maka kau turut menanggung dosa yang besar," membuat Algojo ragu dan terlihat semakin ketakutan. Hakim justru menolak usul agar proses pengadilan diulang, lalu berteriak, "Apakah kalian semua ingin melawan hukum kerajaan?" Ulama itu pun menasihati para penonton agar tidak berlaku anarkis, sambil mengingatkan bahwa Islam menekankan ketertiban dan keadilan. Namun ia juga menekankan, kita tidak boleh tinggal diam jika saudara kita dizolimi. Di sela-sela perkataan ulama, Salwa menunduk sambil meremas kainnya, enggan mengakui kebohongannya. Tetapi ia pun merasa ketakutan bahwa semua ini adalah petunjuk Allah yang akan membongkar fitnahnya. Tuan Hamid memberikan isyarat pada ulama, seolah meminta bantuan untuk mengungkap kebenaran. Namun ulama itu hanya mengangguk dan beristighfar, menunggu saat yang tepat. Di tengah ketegangan tersebut, beberapa orang mulai mengusulkan agar Kedutaan Besar Indonesia dilibatkan, karena mereka yakin Juriah tidak mendapat hak pembelaan yang adil. Sementara suasana di lapangan eksekusi kian memanas, seorang pegawai dari Kedutaan Besar Indonesia yang kebetulan mendengar kabar ini segera melapor kepada atasannya, sehingga tim khusus pun dikirim ke lokasi. Tim kedutaan datang dengan kendaraan dinas beserta beberapa petugas keamanan, lalu berupaya menenangkan penonton sambil menunjukkan identitas resmi mereka. Salah satu perwakilan kedutaan, Pak Andika, berteriak, "Mohon hentikan sementara eksekusi ini.
Kami meminta peninjauan ulang terhadap keputusan pengadilan, karena kami menduga ada kesalahan prosedur. Hakim berusaha menolak, tetapi desakan masyarakat dan keberadaan perwakilan resmi membuatnya ragu, hingga ia akhirnya setuju menunda eksekusi dengan berat hati. Algojo khusus menurunkan pedangnya, sementara Juriah, yang masih lemah, dibawa menjauh dari panggung eksekusi dan diberikan sedikit pertolongan medis oleh petugas kedutaan. Pak Andika mengadakan pembicaraan singkat dengan hakim, menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, tersangka berhak atas pembelaan yang layak, apalagi jika ada indikasi fitnah. Masyarakat yang tadi menuntut peninjauan ulang kasus pun bertepuk tangan lega, meski ketegangan belum sepenuhnya reda, karena Salwa masih bersikeras mengatakan bahwa Juriah telah mencuri. Ketika tim kedutaan menanyakan bukti yang dimiliki Salwa, hakim hanya menyerahkan laporan polisi yang minim data, dan tidak ada saksi yang benar-benar melihat Juriah mencuri. Pak Andika mengelus jenggot tipisnya sambil berkata, "Sepertinya kita butuh bukti konkret, seperti rekaman CCTV atau konfirmasi langsung dari saksi yang netral." Kedatangan kedutaan membawa secerca harapan bagi Juriah, karena ini pertama kalinya ia melihat ada pihak resmi yang mendukungnya untuk mengungkap kebenaran. Tim kedutaan melakukan penelusuran internal, menemukan bahwa di rumah Salwa ternyata terpasang CCTV di beberapa sudut, termasuk di koridor dekat kamar Salwa dan di ruang penyimpanan barang. Setelah meminta izin dan melalui prosedur yang cukup rumit, akhirnya rekaman CCTV berhasil diakses, memperlihatkan Salwa sendiri sedang menyembunyikan gelang emas ke dalam laci Juriah di suatu malam. Pak Andika berseru, "Masya Allah, ini menjadi bukti kuat bahwa Juriah telah difitnah, dan ia segera mempersiapkan berkas untuk diserahkan ke pengadilan." Salwa, yang melihat rekaman itu, tidak bisa lagi mengelak, namun ia tetap mencoba berdalih, "Itu bukan saya, pasti ada yang memalsukan video ini." Tuan Hamid, yang juga menyaksikan rekaman CCTV tersebut, menegaskan di hadapan hakim, "Lihat, jelas di rekaman ini, istriku sendiri yang meletakkan gelang itu, bagaimana bisa kalian menutup mata?" Hakim terdiam, karena bukti visual tersebut tidak terbantahkan, ditambah lagi pernyataan awal Tuan Hamid bahwa ia sendiri memberikan gelang itu kepada Juriah. Masyarakat yang berkumpul di luar ruang sidang mulai bersorak, dan beberapa orang menjerit gembira ketika mendengar kabar bahwa rekaman CCTV telah membuktikan ketidakbersalahan Juriah. Tim kedutaan mengajukan permohonan resmi agar putusan hakim dibatalkan, dan persidangan ulang dilaksanakan dengan menghadirkan bukti-bukti baru yang selama ini disembunyikan. Salwa mulai ketakutan, menyadari bahwa kebohongannya bisa berakibat fatal bagi dirinya, dan ia semakin terpojok karena tidak ada satupun saksi yang mendukung keterangannya. Kejadian ini menjadi titik balik bagi nasib Juriah, yang sebelumnya hampir kehilangan nyawa, kini mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Di tengah persidangan ulang yang digelar secara cepat, hakim memutar rekaman CCTV di hadapan semua pihak, dan ekspresi Salwa seketika berubah pucat karena tidak bisa menghindar dari kenyataan. Karena didesak berbagai pertanyaan dan bukti yang memberatkan, Salwa akhirnya berteriak, "Baiklah, saya mengaku telah memfitnah Juriah. Saya lakukan itu karena saya cemburu dengan suami saya." Pengakuan itu sontak membuat ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang berseru, "Astagfirullah," dan sebagian lainnya menyorakinya dengan nada mencemooh. Hakim, yang sempat bersikap keras, akhirnya memandang Juriah dan berkata, "Dengan ini, saya memutuskan terdakwa tidak bersalah, dan semua tuduhan dicabut." Salwa menangis histeris, menutupi wajahnya dengan kain kerudung, sementara Tuan Hamid menegaskan, "Semoga Allah mengampuni perbuatanmu, tapi kau telah menyeret wanita tak berdosa hampir kehilangan nyawa." Pak Andika menepuk pundak Juriah dan berkata, "Alhamdulillah, akhirnya kebenaran terungkap. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi semuanya." Para penonton yang menyaksikan persidangan tersebut pun meneteskan air mata lega, karena keajaiban yang terjadi saat eksekusi kini terbukti memang menandakan Juriah tidak bersalah. Juriah hanya menunduk dan mengucap syukur kepada Allah, yang telah menolongnya dengan cara yang tidak disangka-sangka, sembari tetap teguh melaksanakan sholat duha setiap hari. Salwa dibawa keluar ruang sidang oleh petugas keamanan, sementara ia merintih menyesali perbuatannya, karena kini statusnya tercoreng di hadapan masyarakat luas. Hakim memerintahkan pembatalan segera atas vonis mati Juriah, dan mempersilakan tim kedutaan mengurus dokumen kepulangannya,
agar ia dapat kembali ke Indonesia dengan selamat. Usai persidangan, Salwa keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Lalu ia mengalami kecelakaan mobil di persimpangan jalan, yang menewaskan sopirnya seketika dan membuat dirinya terluka parah. Orang-orang di sekitar lokasi kejadian berbisik, mungkin ini teguran dari Allah atas perbuatan fitnah yang sudah ia lakukan, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya langsung. Tuan Hamid, meski kecewa, tetap meminta bantuan medis terbaik untuk Salwa. Namun kondisi istrinya dikabarkan kritis dan belum bisa dipastikan selamat. Hakim yang sempat memvonis mati Juriah secara tidak adil juga dikabarkan jatuh sakit parah setelah mengalami serangan jantung, sehingga ia terpaksa dirawat dan diberhentikan dari jabatannya. Sebagian masyarakat menilai hal ini sebagai azab Allah bagi orang-orang yang turut melakukan ketidakadilan, meski tidak ada yang secara terbuka bersorak atas musibah mereka. Para asisten rumah tangga di kediaman Salwa pun dibubarkan sementara, menunggu keputusan Tuan Hamid untuk melanjutkan atau menghentikan operasional rumah tangganya. Beberapa TKW yang masih bertahan di wilayah itu merasa lega sekaligus was-was, sebab mereka melihat betapa mudahnya fitnah mencelakai seseorang, namun juga menyaksikan betapa kerasnya balasan bagi sang pemfitnah. Juriah hanya mendengar kabar kondisi Salwa dari kedutaan, ia tak menampakkan kebencian, dan tidak berkomentar apapun, sekadar berucap, semoga Allah menyembuhkannya dan memberi hidayah. Peristiwa ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat. Banyak yang mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kuasanya dalam melindungi orang yang terzolimi. Berbagai media lokal memberitakan keajaiban yang terjadi di lapangan eksekusi, mengaitkannya dengan keimanan Juriah, dan menilai hal ini sebagai tanda yang mengguncang pemahaman banyak orang tentang keadilan. Kasus Juriah yang menarik perhatian luas membuat Raja Arab Saudi turun tangan, memanggil para pejabat terkait untuk meminta penjelasan mengapa sampai terjadi fitnah dan eksekusi yang hampir merenggut nyawa seorang TKW. Raja memarahi aparat penegak hukum yang tidak teliti dalam memproses perkara, dan ia menegaskan, negeri ini berlandaskan hukum syariah, tidak boleh ada kecurangan yang mencoreng nama Islam. Atas perintah Raja, dokumen resmi mengenai kasus Juriah ditinjau ulang, lalu ditemukan fakta-fakta bahwa hakim melakukan banyak pelanggaran prosedural, termasuk mengabaikan bukti yang diajukan pihak lain. Raja memanggil Duta Besar Indonesia untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung, sekaligus berjanji untuk memperbaiki sistem peradilan agar kasus serupa tidak terulang. Pak Andika, sebagai wakil dari kedutaan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Raja, dan menegaskan, kami berharap setiap TKW mendapat perlindungan hukum yang layak. Salwa yang masih dalam kondisi kritis tidak bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Namun Tuan Hamid diundang ke istana untuk memberikan kesaksian, dan ia mengakui segala perilaku jahat istrinya. Raja memerintahkan agar Juriah diberi kompensasi besar, mencakup uang tunai dan bantuan logistik untuk memulihkan kesehatannya, serta menjamin transportasi pulang ke Indonesia. Media nasional di Arab Saudi pun menyoroti keputusan Raja ini sebagai langkah tegas melawan kezoliman, dan masyarakat mulai memuji kebijaksanaan Raja dalam menyikapi kasus tragis ini. Para TKW lain mulai merasakan efek positif, karena banyak majikan yang lebih berhati-hati dan tidak ingin dituding melakukan ketidakadilan, apalagi jika hal itu bisa memicu murka Raja. Juriah sendiri hanya bersyukur, karena Allah telah menyelamatkannya dan kini pintu kebaikan terbuka baginya untuk pulang dengan kehormatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah semua dokumen beres, Juriah dibebaskan tanpa syarat dan diantar ke bandara dengan pengawalan ketat, demi memastikan keselamatannya hingga ia menaiki pesawat menuju Indonesia. Para pegawai kedutaan ikut menemaninya sampai pintu pesawat, sementara Pak Andika berkata, kami bangga padamu, Juriah, semoga pengalamanmu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Juriah disambut keluarganya, yang tidak henti-hentinya mengucap syukur, sedangkan beberapa awak media lokal juga menunggu untuk mewawancarainya. Kampung halamannya membuat Juriah menitikan air mata kebahagiaan, dan para tetangga yang mendengar kisahnya segera berdatangan untuk menyalaminya, sekaligus mengekspresikan keheranan atas keajaiban yang ia alami. Di salah satu sudut bandara, Budina, agen penyalur yang pernah memberangkatkan Juriah, turut hadir untuk meminta maaf karena tidak bisa berbuat banyak saat kasus itu bergulir di luar kendalinya. Juriah mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan kebebasannya. Lalu ia berkata, Allah telah menolongku dengan cara yang tidak pernah kusangka.
Beberapa orang wartawan menanyakan bagaimana ia bisa selamat dari tebasan pedang, dan Juriyah menjawab singkat, "Saya hanya memegang teguh sholat duha sesuai nazar saya kepada Allah." Di desanya, kabar kedatangan Juriyah disambut dengan acara syukuran sederhana, di mana warga berkumpul di masjid sambil melantunkan doa dan takbir sebagai bentuk kegembiraan mereka. Kepala desa berujar, "Kisah Juriyah ini mengingatkan kita bahwa keadilan Allah itu nyata, dan kita harus selalu berhati-hati agar tidak menzolimi orang lain." Dengan kepala tegak dan hati penuh rasa syukur, Juriyah menatap masa depannya yang baru, yakin bahwa segala ujian telah meneguhkan imannya dan menjadi bukti nyata kasih sayang Allah. Berbekal kompensasi yang diperolehnya, Juriyah memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil di kampungnya, bertujuan membantu perempuan yang hendak menjadi TKW agar lebih siap menghadapi tantangan di negeri orang. Ia menghubungi Pak Andika untuk meminta bantuan informasi terkait pelatihan keterampilan, dan ia berkata, "Saya ingin memastikan tidak ada lagi TKW yang mengalami ketidakadilan seperti saya." Yayasan yang didirikannya diberi nama Bina Duha, terinspirasi dari nazarnya yang terus ia jaga, dengan harapan menjadi wasilah penebar kebaikan bagi orang lain. Para mantan TKW dan calon TKW mulai berdatangan untuk berbagi cerita, sambil mengikuti pelatihan yang mencakup bahasa asing, pemahaman hukum, hingga pengetahuan agama yang kuat. Banyak donatur dari berbagai daerah menyalurkan bantuan, sebab kisah Juriyah telah tersebar luas, menumbuhkan empati serta semangat solidaritas di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah pun memberikan apresiasi, mengajak Juriyah berkolaborasi mengadakan seminar dan penyuluhan hukum di berbagai desa, agar seluruh calon TKW paham hak-haknya di luar negeri. Beberapa ulama dan tokoh masyarakat mengakui bahwa kisah Juriyah adalah contoh nyata campur tangan Allah yang menjaga hambanya dari fitnah, sehingga mendorong banyak orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Islam. Juriyah tidak pernah lupa bersyukur, tetap melaksanakan sholat duha sesuai nazarnya, dan ia menanamkan semangat itu pada semua orang yang mengikuti pelatihan di yayasannya. Dari hari ke hari, Yayasan Bina Duha semakin berkembang, menampung aspirasi warga yang khawatir dengan nasib anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Keberhasilan Juriyah tidak membuatnya tinggi hati, karena ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah wujud pertolongan Allah, yang bahkan tidak terduga oleh manusia. Beberapa bulan setelah kepulangan Juriyah, kabar tentang Salwa menyebar, mengatakan bahwa ia akhirnya selamat dari kecelakaan namun menderita kelumpuhan di kedua kakinya. Tuan Hamid mengirimkan surat elektronik kepada Juriyah, menjelaskan bahwa Salwa sering menyesal dan memohon ampun kepada Allah di atas kursi rodanya, meskipun kondisinya tak kunjung membaik. Dalam surat tersebut, Tuan Hamid menulis, "Salwa bermimpi bertemu dirimu, dan ia menangis memohon maaf, sebab ia tak sanggup memikul beban dosa yang menimpanya." Juriyah menanggapi dengan bijak, ia mengirim ucapan terima kasih dan doa untuk kesembuhan Salwa, serta menegaskan bahwa ia sudah memaafkan segala perbuatan Salwa karena Allah semata. Kabar ini membuat masyarakat terkejut, sebab sebagian besar masih menyimpan kemarahan terhadap Salwa, namun mereka kagum pada sikap pemaaf yang ditunjukkan Juriyah. Beberapa tetangga Juriyah menanyakan alasannya memaafkan Salwa, dan Juriyah menjawab, "Bukankah Islam mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan?" Di sisi lain, Salwa di Riyadh terus menjalani hari-hari dengan penyesalan, mengingat bagaimana fitnahnya hampir menghilangkan nyawa seseorang, dan hal itu menggerogoti hatinya. Para pelayan lama di rumah Salwa pun bercerita bahwa ia kerap menyebut nama Juriyah dalam zikirnya, seolah ingin menebus kesalahan di sisa hidupnya. Allah menunjukkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, dan meskipun Salwa mendapat hukuman di dunia, ia juga berkesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput. Juriyah mengirim sedekah dan bantuan obat-obatan atas nama Salwa, berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, karena ia yakin hanya Allah yang berhak menghukum atau mengampuni. Berkat pengalaman mendalam yang dilaluinya, Juriyah sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum, menceritakan bagaimana sholat duha dan keyakinan kepada Allah menjadi sumber kekuatannya. Ketika ada orang yang bertanya, "Apakah kau memiliki ilmu kebal?" Juriyah selalu menjawab dengan tegas, "Tidak. Semua pertolongan datang dari Allah, bukan dari ilmu mistik." Ia menekankan bahwa keajaiban yang terjadi saat eksekusi hanyalah manifestasi kasih sayang Allah kepada hambanya yang terzolimi, dan sebagai peringatan kepada siapapun yang berbuat zolim. Dalam setiap ceramah,
Juriyah menyisipkan kisah Nabi Yunus yang diselamatkan dari perut ikan, menekankan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan pertolongan bisa datang di luar nalar manusia. Masyarakat yang mendengar ceritanya menjadi lebih yakin akan kuasa Allah, sehingga mereka mulai memperbaiki ibadah dan menjauhi perilaku menzolimi orang lain. Juriyah juga mengingatkan agar jangan sampai memanfaatkan kisahnya sebagai bumbu tahayul, karena Islam mengajarkan tawakal dan doa sebagai senjata utama menghadapi cobaan. Ia terus menjaga sholat 5 waktu dan sholat duha, bahkan di sela-sela kesibukan mengurus yayasan, tanpa pernah mengabaikan ibadah wajib maupun sunnah. Sahabat-sahabat lama Juriyah pun ikut terdorong mempelajari agama lebih dalam. Mereka terinspirasi oleh keteguhannya dalam menepati janji kepada Allah meskipun di saat tersulit. Di lingkungan sekitar, Juriyah dihormati bukan karena dianggap sakti, melainkan karena konsistensinya dalam menjalankan ibadah dan kebaikan sosial. Keberadaan Juriyah menjadi bukti hidup bahwa keteguhan iman, kejujuran, dan kesabaran pada akhirnya akan mengantarkan seseorang pada kemenangan sejati di hadapan manusia dan di sisi Allah. Seiring berjalannya waktu, nama Juriyah terus dikenang oleh para TKW di Arab Saudi maupun di Indonesia, menjadi simbol bahwa Allah selalu membela hambanya yang dianiaya. Banyak calon TKW yang datang menemui Juriyah untuk meminta nasihat, dan ia selalu berpesan, "Jangan lupa bangun hubungan yang kuat dengan Allah, karena itulah perlindungan terbesarmu." Kisah ajaib tentang tebasan pedang yang gagal menumbuhkan keyakinan pada masyarakat luas, bahwa keadilan Allah pasti datang, meski terkadang tampak tertunda. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menjalin kerjasama lebih erat untuk memastikan perlindungan hukum bagi para TKW, mengambil pelajaran dari insiden tragis yang menimpa Juriyah. Yayasan Bina Duha semakin berkembang, menjadi rujukan nasional dalam hal pelatihan dan pendampingan para pekerja migran, sekaligus wadah dakwah yang menyebarkan pesan tauhid. Di waktu-waktu senggangnya, Juriyah menulis buku sederhana tentang pengalamannya, berharap kisah tersebut bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri. Saat launching bukunya, beberapa tokoh masyarakat berkomentar positif, menyebut Juriyah sebagai pahlawan bagi TKW yang kerap terabaikan hak-haknya di negeri orang. Juriyah mengakui dirinya bukanlah pahlawan, melainkan seorang hamba Allah yang diberi cobaan besar agar bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Doa dan sholat duha menjadi identitas spiritual Juriyah, yang terus ia jaga meski keadaan sudah membaik, menandakan kesyukuran mendalam atas perlindungan Allah. Akhirnya, kisah Juriyah berakhir dengan catatan indah tentang keadilan dan pertolongan Allah, menunjukkan kepada dunia bahwa kebohongan dan fitnah tidak akan pernah menang jika Allah berkehendak menyingkap kebenaran.